Rajab Angkatan 2 tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan PTL Siklus 2 Aksi 2 di SD Negeri 1981 Kecamatan Kapogasir, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Habibi, siapkan Habibi. Nah, hari ini kita sekalian periksa kucing ya. Habibi.
di sekitaran tempat tinggal. Nah, Ibu mau tanya dulu, nah Ibu. Nah, kenapa anak Ibu ayahnya bekerja jauh, nak? Yaitu topik C, masyarakat di daerahku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan membuat Lego, anak Ibu dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, perbedaan masyarakat dulu dengan sekarang. Videonya baik-baik. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Coba kita bayangkan, pendatang pasti turut membawa kebudayaannya juga, seperti logat bahasa dan bahasa daerahnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana.
Pertanian dan Pembangunan Daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat juga menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri. Maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti profesi dari petani menjadi karyawan pabrik. Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat beraneka ragam, menyebabkan lapangan pekerjaan beragam pula yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Penampakan alam atau bentang alam Indonesia ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang pertama, mata pencaharian daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah, pegunungan, dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, hina, dan kakao. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Yang kedua, mata pencaharian daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Lalu yang ketiga, mata pencaharian daerah pantai. Umumnya, penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir, karyawan pabrik, dan pedagang. Baik, Ibu. Nah, sekarang kita akan membuat labbook. Labbook tentang apa? Mata pencaharian di suatu daerah. Kelompok 1 ambil Provinsi Riau. Nah, mana Riau? Oke. Kelompok 2 ambil Sumatera Barat. Ya. Kelompok 3 Sumatera Utara. Nah, kira-kira kelompoknya berubah nggak? Ada Ibu? Adik, ayo semangat. Ya. Tugasnya buat labbook ya, buat labbook semenarik mungkin. Ayo Ibu boleh mulai. Ya, bagi-bagi tugasnya sama kawan. Nah, tadi Bu, di sini ada LKPD. Nah, nanti ada Ibu isi LKPD-nya setelah membuat labbook. LKPD-nya tentang apa? Ada
Waktunya 20 menit ya. Ayo kerjakan cepat. Tengok cara ibu Ani. Sampai lagi sini sedikit nanti ya. Nah, sini sedikit dan Cepat ikut kata ibu. Cepat deh. Sedikit aja. Nggak bisa lagi. Coba dibuka nak hasil karyanya. Coba dibuka. Ibu mau tengok danau. Buka. Terus yang lainnya? Ya, yang lain? Lagi? Udah habis? Bagus, selesaikan cepat ya. Ibu tunggu dalam waktu 3 menit. Ayo coba bukakan hasil labbooknya nak. Ibu mau tengok. Ya, bagus lagi. Oh, bagus ya, wow, luar biasa. Bagus, ayo selesaikan dalam 2 menit. Nah, kelompok ini kelompok berapa tadi nak? Kelompok 2. Kelompok 2, ayo buka labbooknya ibu mau tengok. Ayo dibuka. Ya, terus. Musik itu. Terus buka. Ya. Berarti ini harus ditekan ini nak biar tak jalan. Nah, wow, luar biasa. Bagus. Ayo. Coba sungai ini loh. Kamu mau kemana? Nah, sungai. Bagus. Yang lain? Ini hasil alam. Ya, bagus. Ini bu.
Nah itu ada satu lagi yang itu. Coba buka yang itu lah. Nah, ya, coba ibu mau tengok. Gunung. Bagus, ya bagus, luar biasa. Siapkan dalam 1 menit. 1 menit. Sudah siap, harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil diskusi kami. Pertanian jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Perdagangan bahan makanan, perdagangan sandang, perdagangan perhiasan, perdagangan hewan, dan lain-lain. Perikanan dan peternakan ikan, misalnya kakap, gandengan, lele, sapi, kerbau, ayam, kelinci, dan lain-lain. Industri kerajinan sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. Jasa pengacara, asuransi, dokter, bengkel, dan lain-lain. Kesimpulan dari jenis mata pencaharian Adam yaitu pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, industri kerajinan, dan jasa. Oke, coba dibuka lepuknya nak. 1 orang aja. Udah sekian, jangan ditutup ya. Oke. Oke, yang lain. Nah, gimana kawan-kawan? Lepuk hasil buatan kawannya? Bagus. Mana semangatnya? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kawannya. Oke, boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, satu yang bacakan, yang lain pegang lepuknya. Sambil dibuka lepuknya, yang lain buka, yang lain bacakan. Jenis mata pencarian. 1. Ya dibuka aja nak semua. Pertanian. Hasil mata pencarian berupa jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Perdagangan. Pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. 3. Perikanan dan peternakan. Macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, bandeng, lele. Peternakan sapi, kerbau, ayam, kelinci, dan lain-lain. 4. Industri kerajinan. Sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. 5. Jasa. Pengacara, asuransi, dokter, bengkel, dan lain-lain. Kesimpulan, jadi jenis mata pencarian di Riau adalah pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, industri kerajinan, dan jasa. Bagus. Gimana kawan-kawan? Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Nah, Bagus lepuk buatan kawannya nak. Kasih tepuk very good. Tepuk very good. good, very good. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membacakan hasil diskusi kami. Jenis mata pencarian pertanian: jagung, padi, kacang kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Perdagangan: pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, dan lain-lain. Macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, bandeng, Kasih Nabil dan pegang. lain-lain. Industri kerajinan, sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. Jasa dokter, bengkel, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, mata pencaharian di Sumatera Utara ada pertanian, perdagangan, perikanan, dan perikanan, industri kerajinan, dan jasa. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kawan-kawan Bu buatan kawannya? Bagus. Kasih tepuk tangan. Ya, boleh duduk. Oke. Nah, Ibu tadi belajar tentang apa? Ibu tentang apa, Nak? Iya, tentang mata pencaharian di suatu daerah. Nah, tadi mata pencaharian di daerah Sumatera Barat ada apa aja? Mata pencahariannya ada apa aja? Ada sungai, ada Mata pencahariannya, Nak? pertanian, perdagangan, perkebunan, perikanan. Berarti ada di bidang pertanian, perkebunan, jasa, industri. Ada adik-adik? Nada? Ya. Di bidang perikanan. Sedangkan tugas yang ada di papan tulis. Aku kasih waktunya 5 menit. 5 menit ya. Langsung jawabannya saja. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu perkembangan suatu daerah dapat memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian di suatu daerah. Oke, baik Ibu. Sekarang Ibu punya daftar refleksi dan edisi kelompok ya. Buat nama kelompoknya. Nah, di dalam refleksinya Ibu bikin jawab isi tentang belajar mengenai apa tadi. Kemudian apa yang disukai? Ya. Nah, Ibu, tadi kita sudah belajar tentang masyarakat di suatu daerah, yaitu tentang mata pencahariannya. Nah, besok kita akan belajar bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya. Nah, Ibu baca buku di rumah ya.